Ternyata aku kurang peduli. Refleksi atas kisah Maria dan Marta dalam Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Betapa terkejutnya aku manakala aku melihat sahabatku dan juga guruku yang aku kagumi ada di depan pintu rumahku bersama dengan murid-muridnya. Ku ajak mereka masuk dan aku bergegas ke dapur untuk menjamu sahabat yang jauh lebih karib dari keluarga ini. Namun siang itu aku terkejut karena air minum tidak cukup, kue dan roti tidak ada, bahkan ikan asap pun tinggal sedikit. Tidak ada yang siap untuk disajikan dalam waktu segera. Maka kukerahkan segenap tenagaku untuk membuat roti dan juga membuat kue dari buah ara dengan cepat. Ku ambil tepung, minyak dan air. Ku buat adonan untuk roti dan kue kesukaannya. Ku uleni tepung, ku banting, ku giling agar segera adonan cepat menjadi kalis. Adonan ku tinggal sebentar agar aku dapat menyalakan api untuk memasak air minum. Dan segera aku lari ke tetangga untuk meminjam ikan asap sebagai lauk pauk. Sambil terengah-engah aku mulai membakar kue. Dan siang itu tubuhku penuh dengan peluh. Wajahku terasa panas. Bukan saja karena api pembakaran kue yang begitu panas, tetapi karena kejengkelanku mengapa Maria, saudaraku, tega membiarkan aku seorang diri. Maka segera aku berlari mencarinya, dan kudapati ia sedang duduk diam di lantai dekat kaki Yesus. Ia mendengarkan Yesus tanpa mempedulikan kehadiranku, dan seketika itu juga meledak kekesalanku. Tertuju bukan saja kepada Maria, tetapi juga kepada sahabatku yang tidak mempedulikan aku. Dan tiba-tiba saja aku menegur guruku di depan murid-muridnya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Setelah itu tiba-tiba ruang terasa senyap. Semua mata memandang aku terkejut. Aku terengah-engah oleh karena kemarahan yang memuncah. Saudara-saudara, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berjuang sendiri dan merasa tidak ada orang peduli dengan kita. Dan terlebih dari itu, kita bukan saja menyalahkan teman sepelayanan atau orang-orang yang kita harapkan, tetapi juga bersamaan dengan itu kita menyalahkan Tuhan yang membiarkan diri kita berjuang seorang diri dan tidak berbuat sesuatu untuk menggerakkan orang-orang yang kita harapkan. Lalu kita menganggap Tuhan tidak peka. Tuhan tidak peduli dengan kita. Padahal sebenarnya kitalah yang tidak peka. Kitalah yang tidak peduli dengan Tuhan dan menyalahkan sahabat kita yang justru lebih peka dan peduli terhadap sahabatnya. Banyak di antara kita tidak peka dalam menyambut kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pikir kita menyambutnya sebagaimana biasa itu sudah menyenangkan hatinya. Padahal jangan-jangan kehadiran Tuhan saat ini dalam hidup kita memerlukan hati kita. Sementara itu kita membiarkan diri kita tenggelam dalam pelbagai kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran, menguras perasaan, menguras seluruh energi dalam hidup kita karena kita menganggap itu yang menyenangkan hatinya. Dan membiarkan Yesus ada di sudut sepi kehidupan kita. Kita sering dikuasai oleh kekhawatiran, lalu menyusahkan diri dengan banyak hal yang kita anggap penting. Padahal ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan ketika Ia hadir dalam kehidupan kita. Dan kita sering menyalahkan orang lain yang tahu apa yang terpenting dalam hidupnya, yaitu memberi hati dan pikirannya untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama merefleksikan apakah kita sudah menyambut Tuhan yang hadir dalam hidup kita dengan sepenuh hati.
dan menyenangkannya sebagaimana Ia kehendaki. Tuhan memberkati kita.